Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Jordi dengan NIM C0D21043. Saya dari program studi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi tahun angkatan 2021 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu adalah konsep biaya dibayar di muka. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama-tama, yaitu adalah pengertian biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang Anda digunakan. Anda dikenakan biaya ini ketika Anda membayar sesuatu yang akan Anda terima dalam waktu dekat. Setiap kali Anda membayar sesuatu, sebelumnya menggunakannya Anda harus mencatat melalui entry biaya dibayar di muka. Pride expense tidak segera memberikan nilai, sebaliknya mereka memberikan nilai dari waktu ke waktu, umumnya selalu beberapa periode akuntansi. Karena pengeluaran berakhir saat Anda menggunakannya, Anda tidak dapat langsung menghabiskan seluruh nilai item. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis biaya dibayar di muka. Jenis biaya di muka yaitu terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka adalah pembayaran sewa yang dilakukan sebelum penyewa menikmati apa yang disewanya. Yang kedua adalah biaya dibayar lebih dahulu. Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan lebih dahulu sebelum perusahaan memperoleh manfaat dari barang maupun jasa tersebut. Contoh, barang cetakan dan alat-alat kantor yang dibayar sebelum dipakai. Yang ketiga, perangko dan materi. Perusahaan harus mengeluarkan dana dahulu untuk menambah persediaan perangkat dan materi sebelum memakainya. Penyesuaian persediaan dilakukan di akhir periode akuntansi. Yang keempat, biaya premi asuransi. Adalah dana yang dibayarkan terlebih dahulu oleh perusahaan sebagai nasabah kepada perusahaan asuransi untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima, biaya premi pensiun yang menjadi beban perusahaan. Jenis biaya ini dikeluarkan lebih dahulu oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Yang keenam adalah pajak kendaraan bermotor. Beban pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan dulu oleh perusahaan. Yang ketujuh adalah biaya operasional. Perusahaan menyediakan dana terlebih dahulu sebagai biaya operasional. Biaya macam-macam. Jenis biaya ini disediakan oleh perusahaan untuk membayar berbagai macam keperluan yang tidak terkait secara langsung dengan bisnis inti perusahaan. Yang ketujuh, beban bunga. Adalah beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan menyangkut pemakaian jenis bank. Baiklah teman-teman, di selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu adalah asuransi dibayar di muka. Sesuai namanya, asuransi dibayar di muka adalah pembayaran premi asuransi yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan kepada perusahaan asuransi, baik itu sekaligus maupun sebagian. Meski sebelum masuk tanggal itu tempo, pembayaran umumnya secara perhitungan, dan ini lebih sering digunakan pada perhitungan akuntansi dalam penyusunan neraca keuangan sebuah perusahaan. Karena pembayaran premi termasuk dalam biaya pengeluaran perusahaan, perlu dibuat sebuah keseimbangan neraca untuk mengidentifikasi keuntungan dan kerugian. Perhitungan seperti ini pun bisa digunakan oleh individu atau perorangan. Baiklah teman-teman, di selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu adalah prosedur pencatatan jurnal biaya dibayar di muka. Yang pertama adalah prosedur pencatatan saat terjadinya transaksi. Ketika terjadi transaksi pengeluaran kas untuk membayar biaya, perusahaan melakukan pencatatan jurnal seperti transaksi bisnis lainnya.
Metode pencatatannya seperti sebagai berikut. Biaya dibayar muka sekian dan cash bank sekian. Prosedur jurnal penyesuaian setiap akhir adalah prosedur jurnal penyesuaian. Setiap akhir periode tahunnya itu bulan Desember, toko warungku membuat jurnal penyesuaian untuk membebankan biaya kontrak toko pada periode bersangkutan. Format pencatatan jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Biaya kontrak toko sekian dan kontrak toko dibayar di muka itu sekian. Penjelasan adalah beban kontrak toko tiap periode bersangkutan adalah biaya kontrak toko 5 tahun dengan jangka waktu kontrak 75 juta dibagi 5 dan hasilnya adalah 15 juta. Pajak dibayar di muka. Biaya dibayar di muka tidak bisa segera memberikan nilai, justru mereka bisa memberikan nilai secara rutin. Anda tidak akan bisa langsung menghabiskan semua nilai dari sebuah barang atau jasa karena pengeluaran baru akan berakhir begitu Anda menggunakannya. Merupakan pembayaran di muka kepada kas negara atas pajak-pajak perusahaan atau pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, di mana atas pembayaran tersebut diperhitungkan dengan membayar pajak penghasilan badan pada akhir tahun, kecuali atas pembayaran PPh pasal 22 untuk pajak penghasilan dan di akhir bulan untuk pajak pertambahan nilai. Baiklah teman-teman, itulah sekian presentasi dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.